Ada kemarin yang tanya, Kak, gimana nih cari informasi tentang beberapa formasi yang sedikit peminatnya? Banyak nih Kak, dari website-website ada yang 10, ada yang 5, ada yang 12, ada yang 13. Nah, itulah gunanya teman-teman. Semakin banyak informasi, semakin banyak kita filter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Tamara Pratiwi. Semoga tetap semangat dan memberikan terbaik diri sendiri dan untuk orang lain. Kemarin sesuai dengan pertanyaan teman-teman yang ada di DM aku, ada juga via WhatsApp, serta ada juga di kolom komentar YouTube ya, walaupun belum seberapa sih komentarnya, tapi aku mencoba menjawab nih beberapa informasi aku dapatkan tentang beberapa jurusan yang mungkin sedikit peminatnya dari tahun 2018 sampai tahun 2019, karena tahun 2020 ini tidak ada rekrutmen ya, jadi yang aku sendiri itu tahun 2019. Nah, yang pertama itu aku ambil dari salah satu website, ini di announce aja websitenya, tapi nanti aku akan kasih tahu website yang lain. Ini tahun 2018 penerimaannya yang diupdate untuk 2019, agar waktu itu sebelum kami daftar ini udah ada gitu. Jadi sebelum aku daftar ini udah ada. Ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu hanya 14 orang. Ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hanya 35 orang. Ada Komnas 51 orang. Ada juga ternyata daftar formasi tunjangan yang besar gajinya, pengelola bahan evaluasi, ada advokasi, ada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi tahun 2019 aku daftar itu Kemenkominfo itu termasuk salah satu dengan formasi yang peminatnya kurang. Ternyata aku ambil lagi websitenya dari tirto.id, filter beberapa 5, aku ambil 5 ya, untuk formasi yang sedikit peminatnya. Yang pertama, ada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, itu hanya 78 orang. Ada pemerintah Kabupaten Maluku Barat, itu 75 orang. Ada Setjen Komnas HAM, 51 orang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kembali ya, jadi ini 2 tahun berturut-turut, bahkan masih sedikit peminatnya. Dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu juga masih sedikit, tahun 2018 juga. Termasuk juga Kementerian Kominfo. Pada tahun ini pun 2019 masih sedikit, bahkan hanya di RRI Pekanbaru dan di RRI seluruh Indonesia total yang diterima untuk semua RRI itu hanya 25 orang dibandingkan dengan seluruh Indonesia. RRI seluruh Indonesia kan banyak, tapi yang diterima hanya 25 orang. Padahal yang daftar juga sedikit gitu. Ternyata pendengar ada juga pendengar lagi kayak siaran radio ya. Ternyata teman-teman sekalian, ada juga nih formasi yang tanpa peminatnya. Jadi berdasarkan salah satu website tirto.id lagi kita ambil. Yang pertama, analis informasi kebudayaan. Ada pengawas olahraga. Ini teman-teman bisa cek, ada beberapa kabupaten dan kota yang memberikan informasi seputar hal-hal atau formasi yang sedikit peminatnya atau bahkan tidak ada peminat sama sekali. Pengawas olahraga. Dan yang ketiga, pengelola penggerak peran serta masyarakat di bidang ketahanan. Serta yang keempat, penyuluh kebutuhan perlengkapan jalan. Yang kelima itu tanpa peminatnya juga adalah pengelola pemeliharaan laboratorium. Jadi itu bahkan 0. Jadi untuk seperti apa ya, kayak kesempatannya tuh lebih besar gitu kita yang daftarnya 0. Tapi kan balik lagi, kita juga harus menentukan di mana dan kapan dan kita harus bisa memilih formasi tersebut. Nah, kita ambil yang terbanyak. Ini buat antisipasi teman-teman sekalian sih, agar kalau misalnya ada mau dan kesempatan mau daftar itu, ya mohon dipertimbangkan lagi. Kalau misalnya memang teman-teman kurang dalam belajar ataupun mungkin sibuk dalam bekerja, kita kan punya kesibukan masing-masing ya. Jadi alangkah lebih baiknya memang harus mencari peluang yang lebih besar. Tapi tidak ada kemungkinan juga, tidak mungkin jika memang teman-teman ingin memilih 5 formasi terbanyak setiap tahunnya. Kita akan bacakan, ini kita ambil dari kita ambil dari liputan6.com. Top 5 ya, top 5 untuk formasi terbanyak.
Jadi kita ambil dari tahun 2018 yang diinstruksikan untuk 2019 kemarin pas aku daftar. Ini terbanyak banget pendengar, kita ambil dari liputan6.com. Posisi yang kelima dulu, yang kelima itu adalah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan total formasi dan juga orang yang mendaftar adalah 14.836 orang. Banyak sekali ya. Dan juga pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu 15.908 orang. Serta Kementerian Agama berjumlah 26.765 orang. Dan untuk posisi yang kedua, formasi yang dipilih dan pun yang terbanyak pendaftarnya pada tahun 2019 melalui situs liputan6.com adalah Kejaksaan Agung, itu berjumlah 34.234 orang. Dan di posisi pertama untuk formasi terbanyak tahun 2019 berdasarkan liputan6.com adalah Kementerian Hukum dan HAM. Siapa yang kemarin daftar? Ya, ini berjumlah 256.586 orang. Jadi semuanya itu ada yang jurusan SMA, ada juga jurusan S1. Nah, kalau misalnya teman-teman untuk mau daftar di 5 kementerian atau 5 formasi terbanyak ini, silahkan. Gak ada yang gak mungkin ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita juga harus mencari tempat-tempat ataupun lokasi sesuai dengan keinginan kita, jurusan kita, dan ya kemampuan kita. Jadi kita harus juga cross check diri kita, bagaimana caranya kita. Jadi jangan sampai memaksakan diri untuk bisa untuk satu formasi tersebut, padahal sebenarnya kita nggak mampu. Tapi yakin dulu, kalau misalnya teman-teman udah yakin untuk mendapatkan formasi tersebut, ya why not gitu, harus coba juga. Jadi gimana caranya bisa memilih formasi tersebut agar kita itu tidak salah-salah dalam memilih formasi. Jadi di sini aku punya tipsnya teman-teman ya, yang untuk mempersiapkan nanti karena tinggal beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi ya untuk bisa pendaftaran CPNS tahun selanjutnya, tahun 2021. Yang pertama, kumpulkan informasi secara kontinu gitu. Kenapa kontinu? Jadi teman-teman jangan hanya terpaku satu sumber saja, tapi ada sumber YouTube, ada sumber internet, misalnya website yang lain, ada juga sumber WhatsApp atau sumber sosial media yang lainnya. Itu juga akan mempengaruhi tingkat kita untuk percaya diri untuk bisa mempersiapkannya. Itu. Jadi harus cari beberapa referensi, dan kalau ada kemarin yang tanya, Kak, gimana nih cari informasi tentang beberapa formasi yang sedikit peminatnya? Banyak nih Kak, dari website-website ada yang 10, ada yang 5, ada yang 12, ada yang 13. Nah, itulah gunanya teman-teman. Semakin banyak informasi, semakin banyak kita filter, semakin kita tulis. Kalau teman-teman malas nulis, ya udah disimpan aja misalnya di note kita gitu. Jadi tinggal copy paste, ya udah tinggal disimpan gitu. Jadi janganlah malas untuk mencari informasi seputar formasi yang sedikit peminatnya jika teman-teman sudah memilih untuk formasi yang sedikit. Tapi kalau misalnya formasi tersebut masih banyak peminatnya atau teman-teman udah yakin di situ, ya udah nggak usah cari peminat, nggak usah cari sumber formasi yang tersedikit. Kalau aku kemarin itu eliminasi. Jadi eliminasilah beberapa formasi yang mungkin agak kurang kita bisa ambil gitu. Misalnya aku udah punya 10. Udah 10 itu aku ambil 5. Aku ambil 5 lagi tersebut, kita bisa pilih nih 3. Nah, dari 3 tersebut, misalnya kita menimbang dari apa sih yang harus kita pilih dari 5 tersebut. Pertama lokasi, jurusan. Nah, untuk mesti memilih ini kita ambil lagi 3. Kenapa 3? Ini kan lebih cakupannya sedikit, jadi kita bisa lebih menimbang. Oke, udah nomor berapa? Yang pertama, jangan lupa untuk bisa kita cari referensi dan juga informasi seputar formasi yang kita, jurusan kita, cari sumber sebanyak-banyaknya dan list sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita juga harus sesuaikan dengan jurusan serta peluangnya. Yang ketiga, kita juga harus tahu tempat lokasinya di mana, itu kita harus searching juga. Jangan mentang-mentang kabupaten kota tapi kita nggak tahu di mana itu, terisolirnya dari mana, itu bahaya sekali. Dan yang keempat, gunakanlah alasan yang objektif. Jangan sampai kayak, ya yang penting lah lulus gitu, ataupun mungkin nggak logis gitu loh. Yang penting aku bisa lulus CPNS di tempat itu, ataupun mungkin
penting keinginan orang tua aku lulus gitu. Jangan seperti itu, karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau misalnya objektif yang kita pikirkan, maka ya itulah yang hasilnya. Jadi harus sesuaikan itu. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, salah satu tips-tips lainnya untuk memilih formasi. Dan yang terakhir untuk teman-teman, setelah udah tahu formasinya, udah tahu nih akan ditempatin di mana, cari tahu syarat-syaratnya. Kemarin juga ada di YouTube aku yang bertanya, persyaratan umumnya apa aja kak? Udah aku bahas. Yang pertama, KTP itu penting sekali. Kalau misalnya nggak ada KTP, kita juga harus punya surat perekam, wajib ya. Yang kedua, kita juga harus punya ijazah, baik itu SMA, D3, D1, D2, atau S2, S1, pokoknya sesuai dengan formasi yang membutuhkan kita tersebut, kita juga harus punya ijazah tersebut. Misalnya ada pertanyaan kemarin, kak aku udah S1, tapi aku mau mendaftarkan formasi yang SMA, bisa? Ya bisa gitu. Tapi untuk kamu naik gajinya nanti di S1 itu membutuhkan waktu bertahun-tahun dulu, baru kamu bisa sesuai dengan gaji S1 kamu. Tapi ya udah, kalau misalnya kamu memang niatnya untuk SMA, pakai ijazah SMA, ya kenapa tidak, nggak masalah kalau memang formasi tersebut memang membutuhkan ijazah SMA. Ingat ya, memang membutuhkan ijazah SMA gitu. Nah selanjutnya juga, aku masih semester 3 atau semester 5, tapi aku mau daftar CPNS menggunakan ijazah SMA. Boleh kak? Boleh gitu ya. Kalau misalnya aku di S2, aku mau daftar ijazah S1, boleh? Ya boleh juga. Nah udah tahu, penting KTP, syarat umumnya, ijazah, transkrip nilai. Kalau nggak punya KTP, kita juga harus punya surat perekam. Ada di masing-masing kementerian ataupun mungkin bidang informasi di bagian formasinya membutuhkan TOEFL. Ada yang surat izin kesehatan yang bagian rohani itu ada juga sih untuk kesehatan sendiri. Jadi pelajarilah betul-betul untuk syaratnya. Misalnya teman-teman nggak tahu nih syaratnya, nanti ketika mau daftar baru mau ngurus kan bahaya. Lebih baik teman-teman cek aja di misalnya di internet syarat utama mendaftar CPNS, ada yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan menggunakan kata-kata syarat melamar di Kementerian Kominfo atau di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Agung, atau di BKN atau di BNN. Nah, itu kan ada di Google. Jadi kita juga harus cari tahu sendiri. Itu penting sekali untuk bisa mengolah dan juga melatih mindset kita agar kita bisa menyelesaikan untuk pendaftaran tersebut. Kalau misalnya kita tahu dari orang, ataupun dari mulut ke mulut, itu belum tentu tahu gitu. Jadi banyak-banyak nonton video YouTube, banyaklah nonton untuk website-website yang mungkin mengarah ke formasi kita. Jadi jangan malas ya, apalagi ada wifi ya, mau manfaatkan saja. Ada pertanyaan terakhir, kak kemarin kakak belajarnya melalui buku atau ikut bimbel atau bagaimana? Oke, aku jawab dulu ya sebelum kita next ke video selanjutnya. Yang pertama, aku belajar otodidak, jadi sendiri saja. Maksudnya ada teman aku juga, cuman aku nggak pakai mentor, aku nggak pakai bimbel, nggak. Aku nggak pakai buku yang memang aku beli. Ternyata aku itu dapat di Google juga, masih di Google. Nanti kalau teman-teman yang mau tahu untuk apa ya aja yang aku pelajari kemarin, aku punya. Jadi itu ada TWK, TIU, dan TKP. Itu sebenarnya teman-teman sekalian bukan pertanyaan yang menyeluruh untuk aku jawab. Tapi untuk aku yang newbie dalam TKD, SKD atau TKD namanya, itu adalah hal yang membuat aku dan membantu aku dalam belajar. Karena aku suka ada soal dan ada pembahasan. Aku salah, jadi aku harus cari tahu nih, kenapa aku salah gitu. Dari mana aku salahnya? Kadang kita nggak terima kan, aku bisa salah sih kalau aku udah bener gitu. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, nanti silahkan komen di bawah untuk mau dapatkan soal yang aku baca. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya uang lebih untuk bisa bimbel ya silahkan. Tapi kalau aku kemarin itu bukan yang nggak punya duit juga sih, maksudnya untuk berlebihan untuk bayar bimbel. Tapi karena aku juga kerja pertama, aku juga punya tempat-tempat untuk ya pokoknya pekerjaan aku nggak bisa aku tinggalin gitu.
Jadi aku lebih memutuskan untuk bisa belajar di rumah, menikmati waktu-waktu belajar aku. Aku juga nggak suka belajar terlalu lama, aku takut nanti aku belajar mahal-mahal, ternyata aku sendiri aku tuh nggak mudeng gitu. Jadi lebih baik untuk teman-teman sekalian yang mungkin punya uang lebih, silahkan bimbel, itu lebih baik, ataupun mungkin mencari soal-soal di internet yang berbayar. Ada soal yang gratis banyak sekali. Mungkin next time kita akan bahas soal-soalnya, tapi yang berbayar ada, yang gratis ada, yang simulasi di aplikasi-aplikasi pun ada. Jadi tidak ada sekarang alasan tidak mau belajar. Dan alasannya sekarang, bagaimana cara kita bisa belajar dengan senyaman mungkin. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa subscribe serta komen di bawah ini yang mau soalnya.